kelompok untuk menyusun, menghubungkan gambar dan seterusnya gitu ya. Terus sering menunjukkan hasil kerja kelompoknya. Terakhir guru mengulas, karena itu semua langkah-langkah picture and picture. Tinggal memindahkan dari buku-buku tentang model-model pembelajaran langkah-langkahnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami adalah bagaimana nanti mengaktualisasikan ini sesuai dengan metode. Jangan sampai Bapak Ibu membuat metodenya apa, langkahnya apa, gitu. Beda lagi. Tapi di yang lain ada model yang disebut merdeka. Ada model pembelajaran merdeka yang disebut merdeka itu yang seperti apa, gitu. Nah, ini salah satu contoh RPP yang menggunakan pendekatan merdeka. Kalau tadi saya membuatkan contoh dari model pembelajaran, kalau yang ini langkah pembelajarannya adalah model pembelajarannya menggunakan pembelajaran inquiry beralurkan merdeka, gitu ya. Inquiry itu adalah menemukan sendiri, tapi alur inquiry-nya adalah menggunakan merdeka. Ini yang disebut merdeka belajar. Apa merdeka belajar? Merdekanya itu adalah singkatan dari di dalam kegiatan ini. Pertama adalah M, mulai dari diri. Gitu. Guru memberikan pertanyaan pemantik pada peserta didik. Apa yang terjadi pada tanggal 27 Desember ini pelajaran sains, gitu kan? Dan apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut, itu pertanyaan pemantiknya. Dimulai dari diri. Jadi diri anak itu dieksplorasi untuk bisa mengingat kembali apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Terus E-nya adalah eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep ini adalah dengan cara guru menampilkan video tentang Isra Mi'raj. Setelah itu siswa diminta untuk menyimak tampilan video tersebut. Setelah menyimak, nanti kegiatan ketiganya adalah ruang kolaborasi. Dia berdiskusi kecil untuk mendiskusikan tentang video tadi, gitu. Artinya anak dikelompokkan. Setelah menyimak film tersebut, anak dikelompokkan, itulah disebut ruang kolaborasi. R yang keduanya adalah refleksi terbimbing. Jadi peserta didik diberi kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan refleksi, gitu. Setelah menonton tadi. D-nya adalah demonstrasi kontekstual, dan E-nya adalah elaborasi pemahaman, K-nya koneksi antar materi, dan A yang terakhir adalah aksi nyata. Itu adalah alur merdeka. Jadi bisa Bapak Ibu menggunakan alur merdeka, bisa Bapak Ibu menggunakan langkah-langkah yang ada di dalam model-model pembelajaran. Gitu. Nah, alur merdeka ini seperti ini tingkatannya. Jadi merdeka seenaknya ya Pak? Iya, bukan merdeka seenaknya. Bahwa merdeka itu ada ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya apa ya? Tadi dari mulai M-nya apa, E-nya apa, dan seterusnya. Nah, setelah selesai semuanya sampai dengan itu, maka ada refleksi. Setelah dalam refleksi ini peserta didik dan guru melakukan refleksi materi pembelajaran tentang latar belakang peristiwa Isra Mi'raj dengan mengidentifikasi kendala dan kesulitan yang dihadapinya. Apa yang dihadapi anak, kesulitannya, apa kendalanya yang dihadapi dalam belajar itu. Pak, sulit Pak, kita nggak ngerti, kita bukan hidup zaman waktu itu misalkan. Kan anak zaman sekarang bisa aja berkira seperti itu ya. Ya, bisa direfleksikan oleh Bapak Ibu. Dan terakhir, berikutnya adalah asesmen. Nah, di dalam asesmen semuanya dinilai. Pengetahuan dalam bentuk tanya jawab atau tes tertulis, sikapnya bisa bentuk pengamatan selama proses pembelajaran, keterampilannya presentasi hasil kerja kelompoknya. Jadi tadi kan ada di dalam ruang kolaborasi. Di dalam ruang kolaborasi kan siswa dikelompokkan ya. Setelah dikelompokkan supaya kita tahu bahwa anak ini kerja kelompok,
kelompok anak ini bekerja sama, berkolaborasi dalam kelompoknya, suruh maju, sampaikan apa yang mereka dapatkan setelah mengamati materi video dan setelah berdiskusi. Jadi di situ dinilai oleh Bapak Ibu keterampilan, oh ya ini anak berarti selama diskusinya mengikuti, dia memahami, dia terbiasa menerima kritik dan seterusnya. Itu penilaian apa? Penilaian keterampilan ini. Dan yang terakhir ada kegiatan pengayaan dan remedial. Saya belum mencantumkan di dalam contoh ini LKPD-nya. Nah, ini beberapa contoh modul ajar yang bisa kita pergunakan. Gitu. Bisa menggunakan alur metode pembelajaran yang ada dan bisa menggunakan alur merdeka belajar. Ya, sampai di sini. Sebelum saya akhiri sesi ini, saya berikan waktu untuk bertanya. Nanti setelah sesi istirahat, kalau tadi kata Bu Haji dilanjutkan, ya berarti pada modul ke-5-nya. Gitu. Ya, siap dilanjutkan? Apa? Udah Pak, beresan? Siap Pak, siap. Kalau Bapak Ibu sudah capek, ya sudah. Kita susah menyampaikan kalau kepada yang sudah capek, maka terima. Kalian lanjut. Biasanya itu kalau sesi kedua. Ya, itu. Ya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang berdiskusikan sebelum saya kembalikan kepada pembawa acara. Jadi, nggak ada sulitnya kan membuat modul ajar? Insya Allah. Waktunya doang. Kita bisa bikin buat yang besok, nah buat besokannya lagi karena kita mepet waktunya, apalagi waktu ini kita pulang kan udah sore. Memang di sini belajar sampai jam berapa? Jam 3. Oh, sampai Jam 3 lebih loh. Kayak stamina buat bikinnya tuh terus naik. Karena nyobain satu kali besokannya males. Ya. Ya, kalau sampai jam 3 memang dirasakan sudah keteteran. Bapak Ibu pikirannya sudah lelah, gitu. Tapi pulangnya sampai jam 3 dari sekolah juga langsung pulang jam 3. Nggak ada ngobrol dulu gitu. Berarti nggak ada ruang kolaborasi dong antar dulu di sekolah. Istirahat berapa menit? 20 menit. Nggak cukup ya berkolaborasi. Iya. Ya, memang kalau di sekolah yang tidak ini berarti kan boleh dikatakan full day di sini. Iya. Kalau di sekolah yang tidak full day itu pulang sekolah misalkan jam 1, itu jam 1 sampai jam 3-nya dipergunakan untuk ruang kolaborasi guru. Ruang kolaborasi guru ini digunakan untuk membuat ini, membuat RPP untuk hari esoknya. Gitu. Jadi ada waktu 2 jam untuk bikin membuat modul ajar pada hari esok. Pulang maghrib Pak mau. Tapi kalau tidak ada seperti di sini, ya memang saya tidak bisa memaksakan karena ini adalah regulasi lembaga kan. Kalau regulasi lembaga udah nggak bisa ditawar. Paling langkah lainnya adalah mengerjakan di rumah masing-masing yang terbentur berbagai macam kepentingan. Ternyata anak nangis, ternyata ayahnya ayam makan, ternyata ini itulah banyak. Akhirnya kerjaannya tidak terselesaikan. Ujungnya besok datang ke sekolah tidak bawa apa-apa. Iya, betul kan? Ya, itulah resiko di full day. Tapi bagaimana langkahnya tetap harus disiasat. Ya, bagaimana Bapak Ibu memanage waktu berarti kalau seperti itu. Ya. Kesulitan lain selain waktu Bu apa? Motivasi. Nah, kalau motivasi dari dalam diri ya. Dalam diri Pak. Allahumma paksakan. Nah, jadi doanya itu. Ya, silakan. Satu hari. Ya. Kurikulum Merdeka itu di dalam kurikulum Merdeka tidak ada pemilahan full day atau tidak full day. Sama. Jadi 1 jam pelajaran itu untuk MI 35 menit. Ya, 35 menit. Tidak dilebihkan.
Kalau dikurangi masih boleh. Ya, tapi dilebihkan nggak boleh. Kenapa? Kalau dilebihkan berarti melebihi alokasi waktu per minggunya nanti, per tahunnya. Karena kurikulum Merdeka itu menggunakan alokasi waktu per tahun. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan melebihkan 5 menit, nanti di dalam KOSP lembaga Bapak Ibu jumlah alokasi waktunya bisa membludak, bisa melebihi kuota. Sementara sudah diatur untuk jenjang itu per jam pelajarannya adalah 35 menit. Kalau 35 menit sudah bisa diukur oleh Bapak Ibu. Misalkan PKN 2 jam per minggunya, ya kan? Kali 30 menit berarti cuma 70 menit, ya kan? Terus pelajaran yang lalu juga sama. Tinggal Bapak Ibu alokasikan waktunya. Nah, kalau di sini ada full day berarti ada tambahan materi pelajaran dari yayasan mungkin. Ada enggak? Apa itu? Dinianya. Oh, pelajaran dinia seperti yang kaitannya kayak tarik kayak gitu, kayak gitu ada. Ya. Nah, itu dia dikembalikan ke yayasan seperti apa. Tapi intinya pemerintah sudah mematok waktu per JP-nya itu adalah 35 menit. Jadi kalau saya hitung-hitung aja yang reguler nih seperti di madrasah saya paling pulang itu kalau aturan waktu 35 menit sampai jam 1.30 menit. Jam 1 lewat 30 menit. Gitu. Itu pun istirahatnya 2 kali. Yaitu di pertengahan 15 menit dan salat zuhur 30 menit. Gitu. Jadi makanya lebih sampai setengah 2. Itu kalau yang reguler, ya. Nah kalau sudah lebih seperti ini ya berarti tinggal Bapak Ibu sikap. Gimana langkahnya? Menyesuaikan diri. Ya, ada lagi? Silakan. Mumpung ada ruang dan waktu Bapak Ibu berkolaborasi dan berdiskusi daripada dipendam sendiri nanti jadi TBC. Karena tekanan batin cinta dengan kurikulum Merdeka. Ada lagi silakan Bapak-bapak. Sebelum kita akhiri jeda sholat, gimana Ibu? Ada sesi kedua? Sesi kedua. Sesi ketiga. Sesi ketiga malam. Sesi kedua workshop ya. Oke, sesi kedua workshop. Tadi yang mau di workshop kan bikin ini. Belum, kita materi dulu. Terima aja dulu. Ada yang di workshop. Workshopnya bikin itu aja dulu ya, bikin tujuan pembelajaran yang bisa. Kalau workshopnya bikin ini, ini mah belum saya masih istilahnya masih ya. Nanti silakan ini materinya saya udah siapkan dalam bentuk PDF nanti bisa Bapak Ibu pelajari, bisa Bapak Ibu baca. Baik, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi dari untuk sesi ini saya cukupkan sampai sini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mudah-mudahan sharing hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Kita akhiri dulu dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.